Halo teman-teman, berjumpa lagi. Perkenalkan saya FX Suciharto, saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama mengenai big player pattern. Jadi candle besar, big player ya. Jadi seperti biasa kita belajar candlestick berpedoman pada tiga hal yang selama ini kita pegang, yaitu yang pertama kenali bentuk atau pola idealnya. Yang kedua, pahami maknanya. Yang ketiga, lalu terapkan cara tradingnya. Jadi ada tiga komponen, tiga prinsip yang selalu kita pegang dalam belajar pola-pola candlestick. Dan itu akan kita terapkan pada pola candlestick yang akan kita pelajari kali ini, yaitu pola big player. Teman-teman, dari namanya kita bisa tahu bahwa secara harafiah pola big player ini jelas berarti candle yang besar, candle yang panjang. Candle yang besar dan panjang terlihat menonjol karena dia lebih panjang dari rata-rata candle sebelumnya, candle di sekitarnya. Jadi kalau ditanya seberapa panjang, sebetulnya tidak ada ukuran yang pasti, ya, yang menjadi kriteria big player. Tidak ada ukuran berapa pips begitu ya. Melainkan ukurannya adalah candle-candle yang ada di sekitarnya. Dia lebih panjang, terlihat menonjol dari candle-candle di sekitarnya. Tampilan big player ini pada umumnya bisa dikatakan berupa candle closing Morubosu, ya. Meskipun tidak dalam arti yang sangat ketat, ya, tidak boleh ada shadow di area closing sama sekali misalkan, tidak. Namun yang jelas tampilannya kurang lebih seperti closing Morubosu. Nantinya ada beberapa bentuk variasi dari big player ini. Jadi misalkan candle big player ini diikuti oleh big player yang lain, kalau dia searah itu kita sebut menjadi dominan, pola dominan ya. Kalau tidak searah, jadi big player diikuti oleh big player lain yang tidak searah, maka kita sebut sebagai tower top, tower bottom. Kita akan bahas dalam video selanjutnya itu ya. Jadi big player ini yang sekarang kita bahas adalah candle tunggal yang terlihat jelas menonjol dibandingkan daripada candle-candle sekitarnya. Apa makna dari big player ini? Sebetulnya kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa makna yang diberikan oleh big player ini adalah berarti adanya suatu desakan tren yang kuat karena ditunjukkan dengan panjangnya candle yang muncul sebagai big player. Namun sebetulnya makna persisnya itu tergantung di mana posisi big player tersebut muncul. Jika big player ini muncul di awal suatu tren naik atau di awal suatu tren turun, jadi misalkan awal tren naik dari tren turun, kemudian muncul suatu tren naik, di situ berupa satu candle bullish besar, big player bullish di situ, maka big player yang muncul ini bisa dikatakan menjadi tonggak terbentuknya tren yang baru. Demikian misalkan ketika tren naik, sudah cukup naik, jenuh, kemudian terjadi pembalikan arah dan itu berupa candle bearish besar, maka candle bearish tersebut bisa menjadi tonggak awal tanda-tanda tren baru akan terbentuk. Beda juga dengan jika munculnya big player itu di tengah-tengah suatu tren. Jadi misalkan ada suatu tren naik, belum terlalu lama tren naik ini terbentuk, kemudian muncul satu candle panjang bullish,
maka di situ big player seolah-olah menjadi jaminan bahwa tren yang baru akan terus berlanjut. Jadi kalau di tengah ya, seolah-olah menjadi jaminan bahwa tren yang sedang terbentuk itu akan berlanjut. Jika munculnya di akhir ya, di akhir suatu tren, jadi tren naik kuat, kemudian di sana muncul juga big player bullish, tren naik munculnya bullish, maka kita bisa mengatakan bahwa tren naik tersebut sedang mencapai kelelahan. Ya, hati-hati. Tren naik yang sudah panjang tersebut kemungkinan sedang mengalami kelelahan, dan candle naik sebagai big player tersebut bisa jadi merupakan sisa-sisa kekuatan, gitu ya. Jadi kalau trennya naik panjang, kadang-kadang pertanyaannya adalah seberapa tren disebut matang, seberapa tren disebut naik yang cukup kuat, cukup matang. Ya, kita bisa mengukurnya dengan beberapa cara. Nanti dalam video selanjutnya yang lain kita akan membahas hal itu, mengukur kematangan suatu tren. Ya. Nah, saya kembali lagi. Jadi makna big player ini bisa berbeda-beda tergantung di mana tempatnya. Kalau tempatnya di awal tren atau di tengah tren, dia menunjukkan keberlangsungan tren. Justru kalau di suatu tren yang sudah cukup panjang, kita mesti curiga. Atau ketika suatu tren naik yang sudah cukup panjang, muncul big player bearish, maka bisa saya katakan big player bearish ini merupakan seperti muncul di awal suatu tren turun. Ya. Nah, posisi yang berbeda-beda ini mensyaratkan cara trading yang berbeda-beda tentunya. Ya. Prinsip umumnya adalah kita akan melakukan open posisi searah dengan arah candle besar tersebut. Ini prinsip umumnya ya. Ada 3 cara entry. Tergantung di mana letak big player tersebut ya. Ada cara entry order langsung atau order saat koreksi, ada order saat harga kembali ke area big player. Khusus mengenai munculnya big player ketika tren sedang jenuh, di sini saya tidak memberikan saran trading. Justru di situ kita mesti menunggu. Jadi ketika ada big player muncul searah dengan tren, ketika tren itu betul-betul sudah terasa jenuh, dalam Fibo forecast sudah mencapai 4,5, misalkan, kita patut berhati-hati. Wait and see, ya. Nah, cara order langsung yang pertama, ya, adalah cara yang cocok diterapkan saat big player muncul di posisi awal tren. Anda bisa lihat skemanya, jadi Anda boleh langsung, begitu candle big player muncul di awal tren, Anda boleh langsung ambil posisi searah dengan big player tersebut. Ya. Perhatikan stop loss-nya berada di bawah level Fibo 50. Jadi di tengah-tengah candle tersebut adalah letak dari stop loss. Oke, kalau order pullback yang dimaksud adalah order dilakukan saat harga kembali menuju area big player. Ini bisa digunakan sebagai tambahan dalam order langsung. Atau kadang-kadang juga terjadi ketika harga sudah muncul big player, kemudian harga naik, kita belum sempat mengambil posisi. Kita menunggu di area big player tersebut. Jadi cara kedua, order pullback. Kita menanti harga kembali. Atau order koreksi, yang lebih cocok digunakan ketika muncul big player di tengah-tengah tren. Teknik ini digunakan ketika muncul big player, lalu kita menanti, kita pasang Fibonacci, kita tunggu koreksi.
tempat yang ideal adalah di 0618. Oke, silahkan dipraktekkan. Teman-teman jangan lupa like, lalu subscribe dan share video ini, dan juga ikuti kanal-kanal media sosial XM Indonesia. Sampai jumpa.